Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon ladies and gentlemen, brother and sister, boys and girls. How are you today? Oke, gimana kabarnya? Oke, semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, ketemu lagi di channel kesayangan kita yaitu Mr. Simple Channel, dimana kita bisa belajar bahasa Inggris lebih intensif. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pronoun. Pronoun itu kata ganti di sini. Langsung saja tanpa basa-basi, apa itu pronoun? Check it out. Oke, di sini ada sebuah teks ya yang judulnya itu My Friend. I have a friend, she is Lucy. Lucy is kind and gorgeous. Lucy can speak English fluently. Lucy is a smart student. Di sini ada Lucy-nya itu diulangi sebanyak 4 kali ya. Apakah seperti ini efektif apabila membuat sebuah teks? Tentu tidak ya. Di sini fungsinya pronoun yaitu untuk menggantikan kata Lucy. Oke, coba gimana kalau teksnya seperti ini? My friend, I have a friend, she is Lucy, she is kind and gorgeous, she can speak English fluently, she is a smart student. Oke, jadi lebih bagus seperti ini ya, karena Lucy-nya itu hanya diulangi sekali yang pertama saja, kemudian ke bawahnya itu digantikan oleh kata ganti benda yaitu pronoun. Pronoun untuk Lucy sebagai subjek, dia perempuan, yaitu she. Okay, what is pronoun? A pronoun is used in place of a specific noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying or writing that particular noun. Jadi hampir sama seperti tadi, pronoun itu sebagai kata ganti benda yang diucapkan hanya sekali saja, seperti nama orang, kemudian untuk seterusnya nama orang tersebut diganti. Tidak harus mengulangi penulisan nama orang tersebut. Oke, untuk pronoun sendiri ini ngeri-ngeri sedap. Jadi harus diulang, kemudian harus banyak latihannya juga. Oke, kinds of pronoun, macam-macam pronoun. Ada apa aja sih? Coba nanti kalau udah dibuka macam-macam pronoun, pasti kalian sudah pernah mendengar sebelumnya. Akan tetapi penggunaan dalam kalimat itu untuk masing-masing pronoun itu berbeda-beda. Langsung saja. Ini dia macam-macam pronoun, ada 5 ya, kita bahas 5 dulu untuk beginner, untuk pemula yang belajar bahasa Inggris. Ada personal, kita fokus ya di sini personal, subjek dan juga objek. Subjeknya itu ada I, you, we, they, she, he, it. Kemudian untuk objek ada me, you, us, them, her, him, it. Kemudian untuk possessive adjective, di sini ada titik-titik ya. Titik-titik di sini harus diisi oleh kata benda. Misalkan my book, your book, our book, their book, her book, his book, its book. Di sini sudah tahu ya, untuk I, me, my itu artinya saya ya. My book, buku saya, bukan me book ataupun I book. Kemudian your itu kamu atau kalian. Your book, it is your book, ini bukumu, buku kamu. Our book, buku kita atau buku kami. Their books, buku mereka. Her book, buku dia untuk perempuan. His book, buku dia untuk laki-laki. Its book, bukunya, itu untuk benda ya. Nah, ada pepatah, don't judge a book by its cover, yaitu jangan menghakimi buku dari sampulnya. Kemudian untuk possessive pronoun itu ada mine, yours, ours, theirs, hers, his,
untuk it itu ternyata tidak ada ya, karena tidak ada pemilikan untuk benda. Jadi untuk mine sendiri di sini artinya punya saya atau milikku. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Nah, itu ada Yofi and Nuno juga. Itu kalau dibuat belajar bahasa Inggris seru juga ya. Someday nanti kapan-kapan kita belajar bahasa Inggris lewat lirik lagu ya. Kayaknya seru itu ya. Untuk mine sendiri punya saya, yours punya kamu, ours punya kami atau punya kita, theirs punya mereka, hers punya dia untuk perempuan, dan juga his punya dia laki-laki. Di sini untuk possessive pronoun tidak harus diikuti oleh kata benda seperti possessive adjective ya. Jadi bisa berdiri sendiri. Intinya possessive pronoun itu bisa berdiri sendiri. Kemudian yang kelima, reflexive pronoun. Ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Myself, yourself, ourselves, themselves, herselves, himself, itself. Oke, itu artinya yaitu saya sendiri. Myself itu harusnya tidak ada spasi ya. I'm sorry ya, harusnya tidak ada spasi. I can do it myself. Saya bisa melakukannya sendiri. Jadi reflexive pronoun untuk myself sampai itself itu ada keterhubungan dengan subjek. Apabila subjeknya I depan ya, I can do it, berarti reflexive pronoun yang menggunakan myself. Saya bisa mengerjakan itu sendiri. I can do it myself. Kemudian masih saya di sini. I entertain myself. Saya menghibur diri saya sendiri. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti kita bahas lebih kompleksnya lagi di contoh. Oke, jadi ada 5 ya di sini untuk saya itu dalam bahasa Inggris. Ada I, me, my, mine, dan juga myself. Sama, you juga sama. Subjek sama objek kebetulan sama ini untuk you ya. Kemudian ada your, yours, yourself atau yourselves. Lanjut saja. Oke, untuk berikutnya kita belajar personal, yaitu personal pronoun, subjek dan juga objek ya. Kita fokus 2 ini dulu ya, subjek dan juga objek. Untuk subjek itu awalan dari sebuah kalimat. Diingat-ingat ya, awal dari sebuah kalimat itu subjek. I, you, we, they, she, he, it. Oke, ya harus diingat. Kemudian objek itu diletakkan setelah predicate, setelah predikat. Karena sebuah kalimat yang sederhana itu ada subjek, predikat, objek. Tolong ini dihafalkan. Oke, untuk contohnya ini. Tadi saya sudah bilang sebuah kalimat yang sederhana itu ada subjek, predikat, objek ya. I love Sarah. Oke, saya mencintai Sarah. Ini biasanya anak muda, beginner ya. Ketika mendengar kata cinta itu cepat masuknya ya. Saya mencintai Sarah. Jadi di sini untuk Sarah sendiri perempuan, tapi dia letaknya kan sebagai objek ya. Jadi kita menggunakan dia untuk perempuan untuk objek, berarti her. I love her, bukan I love she. You got it? Sudah paham ya? Kemudian John called me. John menelpon saya. Kan diganti itu John ya. Itu John, dia laki-laki, kemudian posisinya sebagai subjek. Dia laki-laki sebagai subjek itu he. He called me, bukan him called me. Karena him itu dia untuk laki-laki betul, akan tetapi posisinya sebagai objek. Oke, contoh berikutnya. Subjek, predikat, objek masih sama karena ini pattern yang sederhana dari sebuah kalimat. You sent Alice a message. Kamu mengirim Alice sebuah pesan. Alice di sini kan dia perempuan, posisinya sebagai objek ya, sebagai objek. Oke, sudah tadi seperti contoh pertama, dia perempuan sebagai objek. You sent her a message, bukan you sent she a message. Oke, you got it? Oke. Kemudian Ali is a handsome boy.
Oke, kita ganti Ali. Ali sebagai subjek. Dia laki-laki sebagai subjek. He is a handsome boy. Bukan him is a handsome boy. Oke, you got it? Paham ya? Warning, memorize them well. Jadi kalian harus benar-benar mengingat-ingat subjek dan juga objek. Jangan sampai keliru. I, you, we, they, she, he, it itu sebagai subjek yang letaknya di awal kalimat. Untuk objek itu me, you, us, them, her, him, it sebagai objek letaknya setelah predikat. Okay, now we are going to discuss possessive adjective and possessive pronoun ya. Yang tadi seperti my, mine, your, yours. Nah, kurang lebihnya seperti itu tadi ya. Apakah masih ingat yang tadi? Oke, di sini ada possessive adjective dan juga possessive pronoun. Ada my, mine, saya, atau mine itu milikku. Your itu ya kamu, tetapi kalau yours itu milikmu. Kemudian ada Jason Mraz, I'm yours ya. Doing some, learn some, but I won't hesitate no more, it cannot wait. I'm yours. Oke, seperti itu ya. Oke, mohon maaf ini suaranya false. Our, ada ours milik kita. Their, ada theirs milik mereka. Her, ada hers miliknya, perempuan ya. His, ada his miliknya, laki-laki. It, untuk possessive pronoun untuk it sendiri nggak ada karena tidak ada kepemilikan untuk benda. Apabila kita cermati di sini dari yours sampai his, ternyata itu diakhiri dengan huruf s kecuali mine ya. Jadi kesimpulannya dari your sampai his itu ditambahin s semua. Jadilah possessive pronoun kecuali mine miliknya. You are mine. Kamu adalah milikku. Oke, so sweet ya. Oke, langsung saja kita ke contoh kalimatnya ya. Oke, di sini ada possessive adjective my bag. Kemudian untuk possessive pronounnya ada mine. It is my bag. Ini adalah tas saya. Kemudian kalau menggunakan possessive pronoun, the bag is mine. Tas ini adalah mine, milikku. Sama ya, ini kalimat yang sama tetapi kita menggunakan possessive adjective dan juga possessive pronoun. These are her books. These books are hers. Ini adalah buku-buku dia. Kemudian apabila kita menggunakan possessive pronoun, these books are hers. Buku-buku ini adalah miliknya. Jadi tergantung kalian mau menggunakan possessive pronoun atau possessive adjective. It is his motorcycle. Ini adalah sepeda motornya. Kemudian kita menggunakan possessive pronoun. The motorcycle is his. Sepeda motor ini adalah his, miliknya. It is your bike. Ini sepedamu. Kemudian kita menggunakan possessive pronoun. The bike is yours. Sepeda ini adalah milikmu. Yours, milikmu. Oke, kembali lagi ke sini tadi ya. Warning, memorize them well. Jadi harus benar-benar diingat. Apabila mungkin kalian melihat video ini sekali kurang paham, kemudian coba lagi untuk memutar 2 kali, 3 kali, 4 kali. Insya Allah sudah 5 kali, 6 kali udah ada gambaran atau sudah hafal semuanya ya. Jadi ada my, harus diikuti kata benda ya kalau possessive adjective itu. Kalau possessive pronoun bisa berdiri sendiri. Tidak harus atau nggak boleh diikuti oleh kata benda. Mine, your, yours, our, ours, their, theirs, her, hers, his, his, its, nggak ada untuk possessive pronoun. Oke, ini ke reflexive pronoun. Yeay! The myself, yourself, atau yourselves, ourselves, themselves, herself, himself, itself.
Oke, reflexive pronoun digunakan setelah predicate. Contohnya di sini, I entertain myself. Saya menghibur diri saya sendiri. Jadi antara I sama myself itu ada keselarasan. Kalau she berarti she entertains herself, ya. Dia memanjakan atau menghibur dirinya sendiri. Dianya untuk perempuan, ya. Oke, jadi diingat-ingat antara subjek dan juga objek ada persamaan. Oke, langsung saja kita ke contoh kali ini. Nah, I entertain myself. Saya menghibur diri saya sendiri. In this case, subject and object are the same. I entertain myself. Kenapa kok di sini myself? Kenapa enggak himself, herself, itself? Karena subjek itu I. Nggak mungkin saya menghibur dirinya. Jadi di sini refleksif itu ada kesamaan antara subjek dan juga objek. My daughter is learning to dress herself. Anak perempuan saya sedang belajar berpakaian untuk dirinya sendiri. Paham ya? My daughter is learning to dress herself. I did it myself. Saya mengerjakan itu sendirian, tanpa bantuan orang lain. I did it myself. He paid for himself. Dia membayar hanya untuk dirinya sendiri. He paid for himself. He paid for himself. Oke, yang tadi sudah paham ya. Kita review dari subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, dan juga reflexive pronoun. Oke, practice makes perfect. Let's have practice. Siap ya untuk latihan? Oke, kita buat kalimat yang sederhana saja. Oke, please translate into English. Jadi, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Untuk nomor 1, saya memberi kamu sebuah hadiah. Kemudian number 2, pensil ini milikku. Number 3, buku-buku ini milik mereka. Number 4, the last one, dia, untuk laki-laki ya, mentraktir kami makanan. Untuk contoh di sini, practice di sini tidak ada untuk reflexive pronoun. Kalian bisa menggunakan subject, object, possessive adjective, dan juga possessive pronoun ya. A few moments later. Oke, apabila kalian sudah bisa mengerjakannya, silahkan leave a comment below ya. Jadi bisa tinggalkan jawaban kalian kolom komentar. Dan juga if you have any questions, you can leave a comment. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita diskusikan di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya untuk materi kali ini, yaitu tentang pronoun. Materi ini lumayan ngeri-ngeri sedap ya, karena mungkin dengan satu kali melihat, satu kali menonton video ini belum dapat menangkap apa itu pronoun. Tapi harus melihat atau menonton video ini secara berulang. Mungkin 5 kali sudah bisa, oke, good. Oke, thank you so much for watching. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Kita belajar bareng di sini supaya mendapatkan banyak manfaat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.